Aku langsung aja ya, langsung balik kantor. Kamu kan mau turun dulu? Aku nggak bisa. Aku harus balik kantor cepet. Aku nggak mau nanti Dante punya bahan buat ngomongin aku. Ya, kamu. Kamu jangan cemberut dong. Masa aku mau ke kantor kamu yang cemberut itu senyum dong. Kan yang penting kita udah print fotonya. Ya udah deh, mau gimana lagi? Mau aku paksa gimana pun juga kamu nggak bakalan turun. Ya udah, kamu kabarin aku ya. Oke. Pak Dante kan? Yang brand ambasadornya Ariana Gloverman. Betul, Bu. Ya ampun, ganteng banget aslinya. Pak Dante-nya ganteng, Bu Selinnya cantik. Wah, pas banget jadi pasangan. Sudah berapa lama pacaran? Pacaran? Enggak. Saya sama Bu Selin cuma sebatas rekan kerja aja. Oh, gitu, nggak pacaran. Ya udah deh, saya takut ganggu. Saya permisi dulu ya. Mari. Silakan, Bu. Ya. Kamu kenapa sih senyum-senyum gitu? Gak apa-apa. Cuman kepikiran sama hal yang lucu aja. Yaudah, kita makan. Tadi saya lihat Mbak Dita diantarin mobil ya? Sama siapa? Iya, kok langsung pergi gitu aja? Emangnya nggak masuk dulu, Mbak? Ya sama suami saya dong, gimana sih? Suami saya tuh bela-belain nganterin saya pulang. Tapi kan suami saya sibuk, jadi ya abis itu langsung kerja lagi. Ya tapi kan kalau tiap hari diantar pergi gitu bikin mencurigakan, ya nggak? Kayaknya Mbak Dita simpanan ya? Enggak. Aku nggak setuju. Ngapain kita ntar ketemuan sama-sama, nanti akan menimbulkan masalah baru lagi. Kayaknya nggak usah deh. Tapi Mas, ini tuh cara satu-satunya buat mereka berdua tuh jadi akur lagi gitu. Iya, aku tahu sayang, tapi emangnya Papa mau setelah kejadian di klub golf kemarin ketemu Om Kusuma lagi? Mas Gavin sih nggak ngerasain jadi Riri tuh gimana tiap hari dengerin omelannya Mama yang nggak jelas sebenarnya marahnya cuman hal-hal simpel loh. Riri juga nggak salah. Coba kalau misalnya Mas Gavin jadi Riri pusing. Benar juga tuh ide kamu. Papa setuju. Nanti Papa bakal ngomong sama Kusuma. Cari waktu yang tepat kapan acara makan barengnya. Oke. Tapi kalian janji ya. Jangan dulu bilang sama Mama. Sebelum semua ini fix. Oke? Oke, Pak. Aman kalau itu. Mbak, jangan sembarangan kalau ngomong ya. Saya tuh bisa aja bawa perkara ini ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Biar dipenjara tuh sekalian mulut-mulutnya. Ya kalau memang nggak merasa biasa aja kali Mbak ngomongnya santai aja, ya nggak? Justru kalau Mbak Dita emosi malah bikin makin mencurigakan, ya nggak? Ya, ini udah keterlaluan, saya nggak bisa nahan emosi tahu. Bye. Pi, Mami itu sebel banget sama si Niken itu. Aduh, kira-kira apa ya Pi yang mesti Mami lakuin lagi supaya si Niken itu terus-terusan semakin panas sama Mami. Karena soalnya Mami benar-benar nggak rela Pi. Nggak rela lahir dan batin kalau harga diri Mami diinjek-injek terus-terusan sama dia. Dan dia senang banget tuh kalau ngomongin Mami, mantan Crazy Rich, kesel deh Mami deh Pi. Dan itu juga Pi, Niken itu mukanya apa ya? Makeupnya Mami rasa juga makeup mulu. Loh, Wijaya telepon aku. Mau ngapain dia? Dan kalaupun agak-agak yang mahalan yang bikin dia jadi agak cantikan dikit, paling dia juga minta dibeliin tuh sama Anjani itu. Karena dia kan sekarang lagi deket banget sama Anjani. Tipe-tipe dia sih, tipe-tipe yang suka morotin temen gitu, Pi. Mi. Dan Sebentar, Mi. Ini
Papi ada telepon nih, Mi. Ngobrolnya nanti kita sambung lagi ya. Papi, udah dong. Terima handphonenya nanti aja. Papi taruh ini, Mami lagi curhat, Pi. Mami harus ngungkapin ini sama siapa lagi kalau bukan sama Papi. Papi tahu, tapi ini klien penting sekali. Papi angkat sebentar ya. Papi gitu banget sih. Udah, Mami lagi curhat, mau terima telepon lagi. Mending Mami telepon Ariana aja deh. Papi payah, gak dengerin Mami. Ya, halo. Kenapa, Wit? Sorry, Wit. Kalau kamu mau membahas masalah yang tadi, saya lagi nggak ada waktu. Begini, Kusuma. Saya tidak akan membicarakan masalah itu. Kita ini sudah bukan anak-anak lagi, dan kita ini sudah bukan masanya untuk berantem seperti itu. Sadar juga ternyata. Gini, kita memang ini hubungan kurang begitu baik ya. Tapi saya mau bersaing dengan kamu itu secara sehat, Kusuma. Ya terus ini maksudnya kamu telepon aku ini ada apa, Wit? Gini loh, soal istri-istri kita yang berantem dan saling pamer gak jelas itu. Kuping saya udah mulai capek nih. Dicurhati soal istri kamu terus. Capek saya. Loh, sama dong. Ini baru aja tadi. Istri aku ceritain tentang istri kamu terus dia. Berepisode-episode. Aku sampai capek dengernya. Bener kan? Sekarang gini deh. Untuk menetralkan suasana, gimana kalau kita adakan acara makan bareng? Kita pertemukan istri-istri kita, biar mereka akur, dan nggak usah saling ngomongin di belakang gitu. Gimana, Kusuma? Waduh, itu bukannya malah nanti menimbulkan perang itu. Akhir-akhirnya kiamat lagi. Loh, emang kamu ada ide lain? Kalau sampai sekarang sih belum ada. Ya udah kalau gitu kamu pakai ide saya aja. Ya udah, aku setuju. Nanti masalah tempatnya biar aku yang handle ya. Oke, kalau gitu masalah kos kita share bareng aja ya. Kabari aku ya. Ya udah, gampang ya. Oke. Sir. Iya. Maaf, Sir. Madam lagi begitu ya, Sir? Kayaknya Ai denger dari tadi marah-marah mulu, Sir. Ya itu dia, makanya kamu harus hati-hati kalau ngomong sama ibu kamu. Kalau enggak kamu nanti disemprot sama dia. Mau kamu disemprot? Enggak, Mak. Adik. Tapi mohon maaf nih, Sir. Madam tuh kalau lagi marah-marah galak banget ya, Sir. Mohon maaf lagi nih, Sir. Ini ngingetin Ai sama nenek Ai di kampung, Sir. Kalau marah, Sir, pelototan matanya itu, Sir. Ih, udah kayak mau nelen Ai, Sir. Ih, serap. Pedro? Adam. Pedro, meninggoy yuk Pedro, meninggoy. Kena terkam sama macan habis ini. Aduh, oke tenang. Hitung, 1, 2. Mau kemana? Gak dilanjutin ngomongin saya. Ini Yasmin tadi ngabarin tangannya kepotong pas motong bawang. Jadi Ai mau obatin ya, Madam. Saya potong lagi. Jangan, Madam. Ya. Pedro. Sayang, aku mau nanya sama kamu. Kamu kok ngasih ide ke papa untuk makan bareng sih? Ya emangnya kenapa sih, Mas? Mas Galvin harus ikutan deh, biar akur sama Saka. Emangnya aku sama Saka kenapa? Nggak ada apa-apa. Iya udahlah, nggak usah bohong sama Riri. Riri tuh tahu. Kita doain aja moga-moga cara yang tadi Riri kasih ke papa itu bisa benar-benar berhasil. Kalau emang mereka nggak akur ya seenggaknya mama tuh nggak ngomel, nggak marah, nggak curhat terus sama Riri. Pusing, Mas. Kalau emang mereka tuh mau perang dingin, ya udah saling diam-diaman aja deh. Gak usah ribut-ribut kayak gitu. Malu tau nggak? Udah deh, aku mau masak. Kamu nungguin aku masak aja di ruang tamu, nonton TV, buka laptop atau main handphone, terserah deh. Iya, oke. Oke, aku tinggal kamu masak.